Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Aidi Rizky dengan NPM 2478306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kami di matkul pemrogram perangkat keras dan diampu oleh dosen Pak Jaka Citra. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat suatu simulasi eh, di website Workbook. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini kita mendapatkan pembelajaran mengenai eh, integrasi sensor analog dan digital. Nah, di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu merancang skema rangkaian sensor analog ya dalam kurung LDR atau potentiometer dan digital DHT22 serta mengimplementasikannya dalam simulator waktu. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa hal dari mulai konsep dasarnya, lalu ke model satu, ke model 2, sampai selesai. Nah, ya, sampai proyek integrasi atau smart IC. Oke. Nah, di sini ada praktikum atau rencana tugas mahasiswa mahasiswa di tugas ketiga di pertemuan ketiga. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mahasiswa di pertemuan ketiga ini. Ya, judul tugasnya adalah merancang sistem monitoring terpadu LDR dan DHT22. Nah, instruksinya di sini adalah membuat suatu sirkuit di Yoki yang menggunakan satu LED, satu LDR, dan satu sensor DHT22 pada papan ESP32. Nah, eh, dalam pemrogramannya, saya harus mengimplementasikan fungsi analog read untuk membaca tingkat kegelapan ruang dari LDR. Dan lalu yang kedua adalah tampilkan data suhu dan kelembapan di serial monitor dengan format suhu XX titik XC, kelembapan sama dengan eh, maaf sama dengan seluruhnya adalah eh, Celsius dan juga eh, persen. Lalu yang ketiga adalah membuat suatu LED yang berkedip jika suhu lingkungan melebihi 30 derajat Celcius sebagai indikator peringatan. Nah, luarannya di sini adalah kita harus membuat tautan link, lalu kita harus membuat suatu laporan. Nah, indikatornya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke walkthrough. Ya, langsung. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mulai mengulik bagaimana waktu ini berjalan dan juga bagaimana saya merancang agar pembelajaran atau perencanaan dari sistem perangkat keras ini dapat berjalan dengan baik. Nah, mulai dari saya menggunakan dua saya menggunakan IoT yaitu ESP32 mesinnya sebagai mesin, lalu saya mengambil DHT22 dan terakhir adalah LDR dan juga dua buah resistor dan satu LED. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasinya dan mohon maaf Bapak, saya belum bisa memberikan uh, apa praktek dari awal karena saya mulai pergi karena ini awal dari pembelajaran saya dan ini awal saya untuk mencoba belajar di waktu, jadi saya masih kurang untuk apa ya istilahnya untuk mempraktekkan secara cepat dan tepat. Nah, di sini saya mendapatkan pencarian, biasanya di ChatGPT saya sudah mempelajari bagaimana eh, cara pembelajaran di Moki. Karena ada beberapa hal yang di dunia nyata atau real life itu berbeda dengan adanya di Moki. Contohnya misal seperti LDR. LDR di Woki itu memiliki 4 buah kaki. Ada bagian PCC, JND, DO, dan AO. Nah, tetapi di bagian di real life itu hanya ada 2 kaki. Betul nggak? Nah, di situ yang menyebabkan perubahan atau perbedaan dari suatu pengerjaan saya di sini. Nah, tapi dengan begitu
dengan pembelajaran dari ChatGPT saya mempelajari banyak hal, yaitu mulai dari eh, apa itu LDR, apa itu SP32, apa itu DHT, dan bagaimana saya menggunakan resistor di dalam resistor yang ada. Baik, kita langsung saja ke tahapannya. Di sini saya mengambil LED sebagai sorotan untuk eh, sistem ini terintegrasi dengan suhu, yaitu dengan walaupun dengan adanya suhu ini kita bisa melihat integrasi atas perubahan suhu yang ada di ruangan. Nah, dengan adanya resistor, di sini kita eh, meresistensikan resistor tersebut sebesar 220 k per ohm meter, karena untuk menyambungkan eh, suatu LED kita harus memerlukan 220 k ohm per meter, ohm meter. Lalu di sini mulai dari DHT, DHT kita dari kiri sebenarnya ada VCC, lalu ada SDA, lalu terakhir ada GND. Nah, di sini sudah saya rangkai semuanya, dan selanjutnya saya mulai merancang juga dari mulai prototip dan juga codingannya. Di sini karena Bapak memberikan arahan bahwasanya saya harus mencoba untuk menggunakan fungsi analog read untuk penjelasannya. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memasukkan bagian fungsi analog read di bagian sini. Di sini saya sudah mengimplementasikan analog read sebagai sarana atau fungsi untuk membaca situasi yang ada di sistem, seperti membaca suhu, membaca uh, kelembapan dan lain sebagainya dari itu. Nah, karena ini menggunakan DHT, DHT22 itu memiliki jangka waktu delay yang diperlukan untuk mengambil data. Di sini saya masukkan delay data sebanyak 2000 detik, karena DHT memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengambil data tersebut. Tapi dengan walaupun begitu, dengan sistem seperti ini, kita bisa menyimpulkan banyaknya hal yang perlu kita tekankan dan juga kita monitor dari suatu perangkat yang ada di sini. Oke, kita coba uji coba di sini. Kita mulai run, start the simulation. Oke, di sini kita coba. Nah, di sini sudah mulai ada suatu pergerakan, mulai dari suhu, kelembapan, dan nilai LDR. Nilai LDR. Nah, inilah hasil dari eh, proses IoT atau sistem yang ada di mesin ESP32 ini, ya, di mana di sini kita disuruh untuk merencanakan atau merancang sistem monitoring terpadu. Ya, monitoring terpadu. Dan di sini tentu dengan bantuan AI, saya memberikan hasil yang cukup lama sebenarnya, karena saya perlu untuk menguji coba. Di sini saya mendapat kegagalan di cara saya menginput, bagaimana saya cara uh, membuat suatu program. Tapi pada saat kedua kalinya saya mendapatkan arahan dan mencoba untuk memperbaiki permasalahan tanpa tanpa menghilangkan rasa uh, malas saya. Di sini alhamdulillah saya menjadi orang yang mampu untuk belajar, walaupun memang memiliki dasar yang kurang dan perlu banyak belajar kembali. Nah, di sini kembali lagi, Pak. Di sini kita melihat suhu 24 derajat Celcius dan kelembapannya 40% dan nilai LDR-nya adalah 1001. Dengan di sini kita sudah melihat bahwasanya luarannya kita harus memiliki uh,
memiliki serial monitor dengan format suhu dan juga kelembapan. Dan juga kita harus melihat jika suhu lingkungan melebihi 30 derajat sebagai indikator peringatan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya kelembapan dan suhu dan nilainya dari LDR tersebut. Nah, mungkin itu saja Pak yang bakal saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.